dengan sebab terus selawat, dengan sebab kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma Amin. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menyambung dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Yang pertama kemudian adalah syahadat yang sudah disampaikan. Lalu kemudian qauluhu wa tuqimus shalah. Kemudian redaksi hadis berikut adalah mendirikan salat. Bi an ta'tiya biha barkaniha wa syurutiha, kemudian tawadhu 'alaiha wa qawliha. Yang maksudnya mendirikan salat adalah dengan kita menjalankan atau mengerjakan daripada syarat dan rukunnya. Nah ini, jadi sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Jadi bukan sekedar sholat, tapi menjaga itu yang lebih penting. Syarat sholat diantaranya setur aurat, menutup aurat, ada di fikih. Ya, pembahasannya di Arabi. Itu merupakan syarat sholat kan. Nah, jadi yang namanya tutup aurat dalam sholat harus tutup auratnya. Apalagi diantaranya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ya kan? Sholat itu. Nah, sebelumnya adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil, itu juga syarat sholat. Jadi kalau diperhatikan itu semua itu syarat sholatnya. Maka berikutnya ya apa itu rukun sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Rukun ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Dijaga juga itu sampai mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau zuhur berarti 4 rakaat. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, salam. Kalau maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Rukun dijaga. Ada berapa rukunnya? 16 ya. Arkan sholat 13 yang sudah sana itu. Nah, ya kan, jangan sampai kalau kemudian apa namanya? Maksud sini adalah mendirikan sholat sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Bukan sekedar selesai. Bukan sekedar selesai. Bukan sekedar mengerjakan, tapi diperhatikan dengan menjaga daripada syarat dan rukun. Apalagi diantaranya kemudian menjaga waktunya sholat. Kalau sholat duhur dikerjakan waktu asar, bukan duhur lagi, itu udah kodok sudah. Kalau isya dikerjakan dari jam 9, jam pagi nih, mereka bukan sholat isya lagi, udah sholat kodok udah. Jadi sholat di waktunya, karena ada waktu sholat. Masuk duhur sampai akhir menjelang sholat asar, ya kan? Yang pertama waktu afdaliyah, ya kan? Jangan sampai kita sholat, tapi sholat kita di waktu yang diharamkan. Apa itu? Ketika kita mau sholat zuhur, tapi sudah hampir masuk asar, takbiratul ihram kita di waktu zuhur, tapi jam kedua, ketiga, keempat orang udah akan asar sudah. Tapi sholat harus sholat karena dia belum sholat. Maka dia tadi itu sholat di waktu yang sudah diharamkan karena waktunya sudah hampir habis. Ya kan? Ini maka penting kita ini menjaga waktu sholat, dijaga itu. Nah, ini sholat al mu'minah kita mau kuta. Nah kemudian setelah sholat ya, waktu di zakat, menunaikan zakat. Nih, zakat ada 2, zakat fitrah sama zakat mal, sama-sama wajib. Ya kan? Zakat fitrah kapan kita mengeluarkan? Di Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah. Sekarang ini ada zakat fitrah. Ada zakat fitrah itu hanya di Ramadan. Ya kan? Iya. Kapan waktu aktualnya? Menjelang akhir.
Kapan waktu bolehnya di awal waktu? Kapan waktu usaha mulai dari awal sampai akhir? Zakat fitrah. Lalu berikutnya zakat mal. Wajib ini tidak pakai waktu. Cuma sayang orang rata-rata mengeluarkan zakat mal itu di Ramadan. Padahal itu daripada haul dan nisabnya dimulai kapan? Kalau dia mulai bulan Muharram, ya Muharram. Kalau mulai dari bulan Safar, ya Safar itu 1 tahun. Kemudian dihitung lagi nisabnya. Jadi bukan mesti Ramadan. Tergantung dia mulai usahanya kapan. Kalau mulainya bulan, perhitungannya kalau tahun Hijriah, ya bukan tahun nasional. Tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bisa menit. Apa dia? Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah 12 bulan. Berbeda dengan tahun Masehi, setiap 1 tahun itu berbeda 11 hari. Maka kita maju, nanti Ramadan yang datang maju tuh. Setiap tahun maju terus tuh. Kenapa? Karena tahun Hijriah tak ada tanggal 31. 2930. Kalau itu dalam tahun Masehi ada tanggal 1. Lalu kalau perhitungannya kalau tahun Hijriah, perhitungannya maghrib itu hitungannya. Maka tidak ada orang takbiran Ramadan lebaran itu setelah Isya atau setelah malam jam 00 tidak ada. Setelah adzan terakhir di bulan Ramadan, lalu kemudian genap sudah misalnya 30 takbir. Wa takbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Takbir sudah kan selesai puasa. Kapan takbirnya? Setelah sholat maghrib. Udah masuk 1 Syawal. Kalau Masehi jam 00, maka orang bunyikan petasan mocon tuh jam 00. Itu ya kita nyaman tidur, kita klotok-klotok. Boleh kita anak tidur. Pusing banget kita macam saya tinggal tidur. Di belakang ya Allah tak bisa tidur. Mau bunyikan mocon mulai sampai yang besar. Mulai dari macam yang kecil-kecil itu sampai yang meletup besar-besar tu. Itu kapan tuh? Jam 00. Jam 10 tak sih. Walaupun ada yang bunyi kata belum, nanti jam 00 gantian tahun. Itu. Lalu kemudian ketika zakat fitrah ini dihitung halalnya sama. Siapa yang tahu itu? Dia yang mulai usaha. Usahanya apa coba? Tijarah misalnya atau pedagang atau niaga. Ada yang hitung. Ya kan? Zakat mal, yang berternak, kambing, sapi, lalu kemudian apa lagi? Onta, keluarkan. Berapa kalau dapat 40, keluarkan 1, kelipatan berikutnya lagi, ya kan? Apalagi berikutnya? Apa nih? Thimar, buah-buahan, emas, perak, ya, sampai nisabnya keluarkan. Itu ya, tentang zakat mal. Tapi biasanya zakat mal di apa namanya di buat orang atau seorang Ramadan. Ada bisa jadi dia mulai itu di bulan Safar. Lewat setengah 6 bulan. Lalu berikutnya ini setelah menunaikan zakat, waktu adiha ala wajhi al-syadi. Wa tasum Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya menjadikan al-istidad al-Ramadan fihi. Inna wa ta'allahu hadis. Yang berikutnya ini adalah puasa Ramadan. Ini apa dia? Boleh sambil dibahaskan sih? Puasa Ramadan. Kapan? Di bulan Ramadan. Apa tandanya? Setelah akhir bulan Sya'ban. Biasa pemerintah mengadakan ru'yatul hilal. Ya biasa yang menjadi selalu tidak sama. Ya kan? Yang satu mulai hari Laman, mulai Kamis, satu mulai Rabu. Nanti lebaran itu enggak satu dulu ada putih gitu kan. Yang paling luar biasa kalau saya lebarannya ikut ayah dulu. Pas lebaran ikut ayah dulu, tak mau ikut yang judi. Ya kan tak mampu gitu.
Allah. Jadi dua metode itu, ada ru'yatul hilal, ada yang namanya hisab. Kan dua metode itu yang ditentukan oleh pemerintah pakai dua-duanya. Tapi saudara kita ada yang pakai hisab saja. Jadi kalau pakai hisab jangan kali 10 tahun 20 tahun ke depan udah bisa dihitung. Kenapa pakai hisab, pakai hitungan? Kalau kita ru'yah, karena hadis Nabi SAW ru'yah dulu, baru hisab berikutnya, ya kan? Lihat dulu, melihat bulan, melihat anak bulan, bukan anak ibu bulan. Ya kan, apa namanya? Kapan waktunya itu? Kalau menjelang maghrib itu, bukan jam 00, menjelang maghrib, kelihatan belum? Kita bisa melihat tuh bulan tuh kalau udah 7 hari, mulai ada tuh gamsa, udah kayak sapi. Nanti udah mulai 10, udah mulai agak, tapi masih belum sempurna. Tapi nanti ketika udah 13, 14, 15 sempurna, udah purnama. Lewat lagi 16, mulai lagi dari kecil-kecil sampai lagi terakhir hilang. Nah, itu. Jadi puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan. Ada puasa orang tuh puasa di di luar bulan Ramadan. Ya berarti kodok ganti. Ya kan? Ya kan kalau misalnya puasa tidak sempurna atau kurang daripada bilangan sebulan kan ganti. Ya kan? Yang sakit, yang bepergian kan boleh tidak puasa, tapi bukan. Begitu juga ibu-ibu yang mendatangkan matahari bulan. Nah, ini. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Lalu berikutnya, yang kelima, hajjul bait, ini berhaji ke Baitullah. Ada Baitul Haram di nusuk ya apa di maksusah istata ilaihi sabila. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itu adalah rukun Islam. Jadi malaikat itu datang. Ini hadis yang kedua daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi mengajarkan kepada para sahabat rukun Islam. Ini perlu dijaga. Ini yang perlu dijaga. Mulai dari 1 sampai yang 5 ini ibadahnya ibadah fisik. Haji itu ibadah fisik, umrah ibadah fisik. Ya kan ada sa'i, ada lagi ada tawaf, apalagi ada mabis di Arafah, kemudian wukuf di Arafah. Ini fisik semua tuh. Jadi tidak jarang orang ketika beribadah haji drop, saya demam, sakit. Karena penyesuaian daripada cuaca. Nah, ini. Jadi kalau boleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia mengaku orang Islam, ini harus dijaga nih. Yang 5 ini namanya rukun. Jadi orang kaya banyak duit, daftar haji, banyak duit. Tapi puasa lama sampai nunggu sekian, daftar saya sudah. Jangan lupakan waktu kapan segala macam. Insya Allah kalau ada panggilan agak macam mana. Ada lebih duit. Ya, ini. Dan kemudian dari itu yang kamu syahadah, sholat ini zakat, kemudian puasa Ramadan. Dan sampai kita ini muslim, tetapi muslimnya itu pun tak ada macam mana gitu. Nah, terutama yang penting sekali sholat. Kalau sudah terperjanjian sholat hamba dengan Allah, sholat adalah ada. Jadi lanjutkan lagi. Jadi dari itu yang kelima adalah haji. Haji itu ibadah bagi yang mampu. Mampu duit, mampu sehat, mampu ada kendaraan. Jadi banyak itu. Jadi banyak banyak duit tapi dari kendaraan yang dari sana tidak haji. Banyak duit tapi tidak sehat, tidak haji. Sehat tapi tidak punya duit. Jadi banyak. Jadi kemudian wujud zat yang ini bekal. Ada duit itu bukan sudah berangkat, tapi juga
yang di rumah tinggalkan, ya kan, selama sebulan, bukan 2 hari. Untuk 1.000 sehari berarti 40.000. Ya kan? Nah sekarang 2024 ini berbeda lah kebijakan yang menarik 2023 teman-teman. 2023 tidak repot sekarang nih, istitoah sehat itu 3 tahapan. Sekarang udah mulai nih. Jadi tahapan haji udah dimulai sekarang. Jadi sekarang sudah masuk untuk merekrut petugas haji. Udah mulai buka pendaftaran untuk petugas haji. Jadi tes. Jadi petugas haji itu dites. Mulai siapa lulus, jadi yang mengikuti proses itu. Jadi sekarang ini sehat dulu, setelah sehat baru pelunasan. Kalau kemarin tuh lulus dulu, sehat tuh belakangan. Yang penting lulus, bakal jalan. Kalau sekarang udah dibalik sama pemerintah, sehat dulu, setelah sehat, dan dia kemudian pakai aplikasi Sitgar. Nah, ini kalau orang tua biasanya anak-anak yang tahu nih, ya kan, mengukur kecepatan jantung, urat nadi, macam-macam. Jadi di aplikasi itu nampak dalam jarak 100 meter ketika dia berlari, nah, macam mana reaksinya tuh? Berapa menit? Dapat hitung di situ. Saking luar biasa ini, ya kan? Saking luar biasa sekarang. Jadi yang namanya haji itu pilih banyak yang diperlukan, banyak hal perangkat-perangkatnya yang perlu di. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Qawaitul hadisi annahu la budda fi usul al-Islam majmu' syahadatain. Hatta law tasal al-ahadith lam yakfi. Penjelasannya dari mulai rukun Islam yang pertama sampai yang terakhir. Ini bahwasanya mengucap 2 kalimat syahadat itu satu keharusan bagi orang, suatu keharusan pengakuan bahwasanya syahadatul ilah kemudian syahadatul rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tak bisa diputus, harus 2 itu bergandeng. Jadi kalau orang masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah sah belum, syahadatul rasul ini tidak disebutkan. Dia harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Kita ini dalam salat sekali, semalam 5 kali. Lantas itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita sholat, kapan kita telunjuk kita berisyarat? Itu ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu mau diangkat ditunjuk. Jadi bukan awal at-tahiyatul mubarakatuh sallallahu itu berarti. Nah, ketika itu syahadatul iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Agak lurus tunjuk itu. Jadi langsung. Pandangan kita berada di mana? Pandangan kita berada di telunjuk kita. Bukan kini kan kita berada di telunjuk kita. Mana? Ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai terakhir. Jangan turunkan dulu. Sampai terakhir. Sampai sah. Ini. Berikutnya. Kalau sambil ditingkas saja dari salah satunya, maka dapat kondisi. Bahwa kata Allah Taala pada syahadatain di antaranya harus. Kenapa harus mengucap 2 kalimat syahadat? Inilah asal daripada iman. Asal daripada iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau orang tak beriman tak akan mengucapkan itu dia. Tidak akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia. Kalau tak beriman, tapi ketika dia beriman dan yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, ucap 2 kalimat syahadat, maka itulah kalimat yang luar biasa yang diucapkan ketika mu'allaq masuk Islam, berukuranlah dosa-dosanya. Hatta ibu dan terbi kamala dan bala.
Tuh motor. Habis sudah nol ya. Ya. Nih. Kemudian ya. Wahwa malakul wasuhu idan baki mahul. Maka yang lain yang sisa dari itu, apa yang sisa? Salat, zakat, puasa, haji, mengikuti syahadat. Mengikuti daripada syahadat. Idan baki mahul alaihi. Masyrutun bihi. Kan? Wabihan najah fi dharain. Dua kalimat syahadat itu merupakan kebahagiaan atau keselamatan dunia akhirat. Maka dua kalimat syahadat ini saya ulangi lagi, kalau orang mau sakaratul maut mimpi yang bilang nyebut pak, nyebut, nanti Allah bilang nyebut gitu. Dia bingung, nggak tahu itu nyebut apa ya, orang lagi bingung lah. Sakaratul maut artinya orang dalam keadaan bingung, keadaan apa tuh, linglung, kacau. Nyebut kalau anak aroma bilang bot anda akan nyebut juga talqin itu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu nggak bisa sebenarnya. Tak usah ribut dengan orang salatul maut itu, ribut keluar sterilkan tempat karena dalam keadaan luar biasa. Itulah akhir penentuan tuh. Dia husnul khotimah atau su'ul khotimah itu. Maka apa namanya dibimbing, jangan biarkan, terutama keluarganya, familinya, anak-anaknya. Bisikan dan khotimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dia mengikuti kata-kata kita, luar biasa. Man qala man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir dari ucapan mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Apa maksudnya itu? Karena la ilaha illallah. Ya kan? Dia kan kepanjangan la ilaha illallah itu sudah. Kemudian kalau dia ikuti Allah luar biasa senyum ya. Gembira dia, orang lain sampai dia nggak tahu lah, tapi dia senyum. Gembira dia. Kenapa? Karena akhir yang baik, husnul khotimah. Orang salatul maut sudah dilihatkan dah tempat di mana tu, maka dia kacau. Dia kalau maksiat, luar biasa dia. Kalau manusia tu mudah belaka, peringatan, menggelepar, sakitan, butuh gitu ya tak tahu. Jangan lihat itu gimana. Kata orang yang soleh, coba senyum. Orang yang saleh, kira-kira. Orang yang sedih, orang yang soleh, awal mukanya berseri. Ini bilangnya sudah orang yang soleh. Kenapa? Karena sudah dibiarkan. Tempatnya sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi hadir sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dibimbing bersama. Dibuat ketika orang bersalat. Ini macam dua pikir anda jatuh di terakhir. Ini keselamatan dunia akhirat. Kemudian yang kedua sholat. Sholat itu diadakan manusia. Sholat itu jiwa agama. Bel abdi wal kufri tarkus sholat. Bedanya antara orang mukmin dengan orang yang kafir itu adalah sholat. Kalau mereka sholat dah masuk dalam mereka sudah. Yaitu hajat ilaiha wa tuqarriha. Karena memang sungguh ada yang perlu kita, bukan Allah. Kemudian kalau sholat dikerjakan dengan apa namanya sering bergantinya waktu. Ikulah khairan wa khamsa marat setiap hari 5 kali. Salat. Ya. As-sholatu imaduddin, salat itu dia agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan salat, dia yang menegakkan agamanya. Ya kan? Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat, dialah yang merobohkan agamanya. Kita nak marah dari orang lain kan dengan sholat. Itu tak mungkin orang yang kafir, orang yang orientalis, orang yang Zionis, tidak mungkin mereka sholat. Yang sholat kita orang Muslim. Kalau kita tidak jaga, siapa gitu? Masih syariatnya Allah. Kalau kita bukan kita, siapa lagi? Nak marah orang lain, tak mungkin. Kita lah.
Jadi sehari semalam 5. Suma zakat, kemudian zakat, liannaha qariinatul shalah. Kemudian zakat, karena zakat itu merupakan seiring selama dengan mengerjakan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Ini sama. Nah sekarang kalau misalnya dia belum sampai nisab dan awalnya, jangan akan sama sekali berimpak dan bersedekahlah. Sebab orang berimpak dan bersedekah tak perlu nunggu haul dan israf. Tak perlu nunggu banyak, tak perlu nunggu kaya. Nanti Allah kalau udah kaya lu nak sedekah, tak kaya atau kaya lupa. Sekarang bukan nunggu banyak atau nunggu sedikit, bukan bersedekah. Ini kan kasih yatim, kasih masjid, musola, banyak tempat-tempat kita nih. Orang-orang yang tak mampu kita kan banyak. Kasih mereka. Ini kan? Jadi bukan memutar sama sekali. Yang khawatirnya kita lagi menerima catatan amal kita, impak dan sedekah kosong karena tak pernah ada. Kan hukum itu apa nih? PS 42. Ini kan IPA dapat 3. Kalau dapat rendah-rendah itu 10 kelas tak? Umpama ya itu kan. Tapi kalau misalnya ternyata bagus nilainya, ayah, ya, nilai kami ya. Allah minta aku ranking 3, ranking 4. 5 besar, syukur masih. 10 besar, syukur masih. Syukur kan. Kalau kita itu nilai kita ya, anunya lagi rendah, ada nilai merah. Panggil dia kita ya, mau main ya. Mana yang kayaknya pagi dia tak sore malam HP amalan bapak lagi kau dah main mana ya. Ini pertama. Ini namanya waktu di zakat. Kemudian kalau tersangka Allah yang ada mencurihat iman mukallaf paling salah nama. Sebelum Ramadan kemudian beberapa Ramadan letakkan dulu kuliah sana karena masa Ramadan setiap tahun. Pasal apa dulu nikah berkelat dah haji. Jadi pasal Ramadan setiap tahun. Ada sekarang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala kalau berikutnya nih. Qauluhu qala yakni as-sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian saddaqta lalu kemudian kata orang tadi yang berkata kepada Rasulullah saddaqta mana yang kar wahai Rasulullah kan? Lalu kemudian rajahna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kami heran dia bertanya dia juga bilang benar ya kan? Itu kan dia bertanya dia juga bilang benarnya. Kemudian aqaltuhu fa akhbarni 'anil iman. Lalu kemudian bertanya lagi dia. Ya Rasulullah, beri ajariku tentang iman. Qal antu billah, kata Rasulullah SAW, engkau beriman kepada Allah. Betul? Padahal benar julihi wa sifatihi allati la tatimu illa al-uluhiyyah illa biha. Qala ulama radhiyallahu ta'ala anhum al-iman billah jalla jalaluhu yatadammanu ma'nayn. Al-awwal al-iman bi dzatihi, al-tsani al-iman bi wahdiyatihi. Yang pertama iman kepada Allah. Dia sudah masuk iman. Tadi urusan sudah selesai sudah. Rukun iman itu, nah ini ada berapa 6 ya? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Bukti kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti adanya Allah, bukti diciptanya Allah. Kan bukan jadi seorang nih. Planet-planet yang ada, planet-planet besar itu ciptaan Allah semua. Gagak gugusan bintang yang ada di yang angkasa sana. Jadi benda langit itu banyak. Luar biasa banyak ini bintang benda-benda langit. Termasuk benda langit adalah bumi. Planet luar biasa. Tapi subhanallah dia berputar sesuai yang polos, tidak pernah tabrakan. Kapan tabrak? Nanti dari kiamat. Planet terbesar itu Jupiter, berapa kali luas daripada bumi.
Yang planet yang ada penghuninya cuma satu saja, bumi. Yang lain nggak ada. Mars tak ada penghuni, Jupiter tak ada penghuni. Apalagi Neptunus tak ada penghuni, Pluto tak ada. Yang ada di bumi aja nih. Tapi luar biasa. Berarti kan luar biasa. Luas banget. Bisa planet bisa nggak orang mau mengukur sampai di mana batas langit itu? Nggak ada. Kalau lautan bisa diukur orang sekian mil dari pantai. Tapi ada orang mengukur langit. Kemana sampai? Nggak ada. Habis umur. Orang pergi ke bulan ya, pergi ke bulan muda balik kan tua. Mati berapa lama bulan itu? Pergi muda nanti balik dah hitam ada umpan dah. Rambut jenggot umpan. Itu luar biasa itu. Berapa lama perjalanan? Oh, luar biasa. Apalagi mau ke yang planet lain, udah luar biasa. Ini mau langit yang pertama. Mau langit kedua belum. Langit yang pertama tuh. Masa yang pertama dia belum tahu mana batasnya. Saking luasnya kekuasaan Allah. Ayo itu. Yang kita lihat tuh, itu awan di bawah. Mana orang pesawat tuh di bawah awan? Dia di atas. Ya kan? Bapak-bapak yang pernah lihat pesawat kan? Awan tuh di bawah, dia di atas. Yang kita lihat lagi awan. Dan pesawat ada awan lagi begitu. Berapa enggak? Itu bukti adanya Allah. Belum lagi. Ini luar biasa nih kita ini. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan bukti adanya Allah semua itu. Bayangkan kita disuguhkan oleh Allah dengan bermacam-macam buah-buahan. Ada buah pir, ada buah rambutan, ada buah paya. Semuanya manis semuanya. Ada mangga, ada apa. Dan manis tak sama tuh. Manis rambutan sama dengan manis tak sama dengan manis langsat. Manis langsat tak sama dengan manis durian. Manis durian tak sama dengan manis yang cempedak. Lain-lain semua. Dia tak ngerti sekalipun ya. Apa nih? Cempedak. Ini apa nih? Oh, langsat. Tahu dia.